Halo semuanya, selamat malam, atau selamat siang, atau selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bayhaki Mochani dengan NIM 183-19040 dari jurusan Teknik Biomedis Stay ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan, kayaknya bukan mengajarkan deh, saya akan membagikan ilmu mengenai tutorial pemakaian osiloskop dan generator sinyal. Nah, karena sekarang kita terhubung via online, tutorialnya akan saya lakukan melalui simulator ini ya guys. Jadi stay tune. Oke, jadi di sini kita sudah ada perangkat osiloskop dan sinyal generatornya ya guys. Nah, bisa dilihat itu ada gelombang yang naik turun di atas itu. Itu merupakan bentuk gelombang yang dihasilkan dari generator sinyal pada output ini. Nah, bisa dilihat di sini ada tiga tombol, three buttons, tiga tombol maksud saya, yang mana dari gambarnya ini bisa kita ketahui ya maksudnya apa. Jadi di sini tombol-tombol ini digunakan untuk mengubah bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, kalau kita tekan tombol yang ini, maka akan dihasilkan bentuk gelombang kotak-kotak kayak gini. Keren kan ya? Oke, lanjut. Jika kita tekan tombol yang ini, akan dihasilkan bentuk gelombang yang zigzag kayak ini, segitiga. Dan jika kita tekan yang ini, maka akan menghasilkan gelombang ombak, atau seperti yang orang pintar bilang, itu gelombang sinusoidal. Oke, lanjut ke bagian yang di bawah sini. Ada amplitude, DC offset, dan frekuensi multiplier. Satu-satu dulu. Amplitude itu bisa ditebak lah ya, itu amplitudo. Jadi kita mengatur amplitudo dari gelombang kita. Di sini kisarannya mulai dari 0 volt sampai 8 volt. Sekarang berada pada posisi 2 volt. Bisa kita ubah di sini dengan memutar dialnya. Nah, terlihat kan ya, di sini amplitudonya membesar. Nah, di layar kita ini juga semakin besar. Coba kita turunkan lagi. Nah, semakin kecil. Nah, kelihatan kan? Kembali lagi seperti semula. Lanjut ke sebelahnya, itu ada DC offset. DC offset sendiri itu memberikan offset ataupun tegangan DC pada sinyal, baik itu plus maupun minus. Nah, plus itu ketika kita memutar dial yang ini searah dengan jarum jam, dan minus jika kita memutar dialnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, jika tombol ini tidak kita tarik, maka keluaran dari generator sinyal adalah murni tegangan AC. Nah, misalnya jika kita taruh di 0, berarti tegangan itu akan berkisar dari plus 2 sampai minus 2 volt. Sedangkan jika tombol offset ini ditarik, tegangan yang dikeluarkan dapat diatur dengan cara memutar tombol tersebut, sehingga sesuai dengan tegangan yang diinginkan. Misalnya berkisar plus 4 sama 0 gitu kan. Lanjut ke bagian frekuensi multiplier. Nah, di sini kita mengatur berapa frekuensi dari gelombang yang dihasilkan. Tapi caranya bukan cuma diputar-putar aja ya. Di sini di bagian atas itu kan ada 6 tombol. 1 sampai 100K, 100.000, 100 kilo gitu kan ya. Nah, di sini kita dapat menghitung frekuensinya itu dengan cara mengalihkan nilai di sini, di tombol-tombol di sini dengan frekuensi multiplier kita. Coba sekarang itu frekuensinya berapa? Bisa kita hitung, 10 dikali 0,2 berarti 2 Hz frekuensi gelombang kita. Nah, kalau misalnya kita ubah ini frekuensi multipliernya menjadi berapa ya? 6 misalnya, 0,6. Berarti kita punya gelombang dengan frekuensi 6 Hz, gitu kan ya. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau misalnya kita mengubahnya di bagian atas ini, maka perubahan yang terjadi akan signifikan. Karena apa? Ini kan loncatnya itu di 10 ke 100 berarti dikali 10 ya. Berarti setiap loncat akan dikali 10 dan setiap turun akan dibagi 10. Berarti coba kita kalikan menjadi 100. Nah, langsung beda, langsung gimana tuh kelihatan gelombangnya. Kita turunkan lagi 10, kita turunkan jadi 1. Nah, kelihatan ya di 3 fasa yang berbeda. 100 dikali 0,6 berarti itu 60 Hz. Ini 6 Hz, ini 0,6 Hz. Kan jauh-jauh ya. Nah, kelihatan banget kan perbedaannya. Lanjut, kita akan bergerak ke bagian bawah sini. Bagian bawah sini itu ada layar yang mana, nah kembalikan dulu ke bentuk semula. Nah, layar di bawah sini akan menampilkan di situ ada 10 kotak horizontal dan 8 kotak vertikal.
Nah, layar ini tuh apa nih gelombang di sini? Gelombang di sini merupakan bentuk snapshot dari gelombang kita punya. Nah, jadi yang kotak ini merupakan kotak yang di snapshot yang ditransfer ke layar sini. Layar ini bisa kita atur resolusinya dengan ada kita putar-putar nih dial yang ada di sini. Ada volts per division dan time per division. Pertama satu-satu dulu volt per division. Sekarang lagi ada di posisi 1 volt per division. Maksudnya apa? Itu setiap satu kotak yang vertikal ini, itu setiap satu kotak menunjukkan 1 volt. Sehingga ini dua kotak, berarti kurang lebih kita punya gelombang dengan besaran 2 volt. Benar nggak tuh? Benar. Kita kan ngesetnya 2 volt. Kalau misalnya kita ubah nih, tek, jadi 5. Nah, kayaknya ini cuma sampai setengahnya ya, setengah kotak. Atau kurang deh. Atau biar lebih mudah kita naikin ke atasnya. Nah, 0,5. 0,5 itu per kotak, berarti isinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 0,5 dikali 4, 2 volt. Sama nggak tuh? Tetap sama. Nah, bisa dilihat di sini kotak kita juga makin kecil. Kalau bisa kita ubah, nah kotak kita gede. Maksudnya apa? Di sini bisa dibilang kalau misalnya itu men-zoom in ataupun men-zoom out gelombang kita. Begitu teman-teman. Sekarang kita bagian sini horizontal pose. Itu di sini kita lagi ada di posisi 0,2. Maksudnya itu setiap kotak horizontal ini itu merepresentasikan 0,2 second. Jadi karena ada 10 berarti sekarang kita lagi melihat gelombang dengan waktu 2 second. Coba kalau misalnya kita ubah ya. Mungkin ada perubahan juga nih pada kotak pink ini. Nah, jadi 50 berarti itu berapa tuh teman-teman? 50 milisecond itu dikali 10 itu 0,5 second. Gitu ya, jadi 0,5 second. Jadi kita cuma ngambil sedikit aja sebentar dari gelombang kita, makanya gelombangnya juga bakal kecil dan bentuknya pun juga seakan-akan terlihat lebih besar gitu. Kita balikin lagi ke bagian 0,5. Nah, sekarang kita bergerak ke bagian trigger. Apa itu trigger? Nah, coba kita geser dulu. Di sini trigger nih, kita atur dialnya. Turunin triggernya, ini gelombang garisnya warna biru, kita turunkan. Tek tek. Nah, berhenti. Jadi trigger ini salah satu fungsinya kita bisa menghentikan gelombang yang nggak bisa diam tadi. Kita bisa mendapatkan bentuk stationary-nya, bentuk diamnya. Tapi bukan berarti di sini gelombangnya bakal mati atau berhenti ya, karena gelombangnya tetap kita snapshot. Tapi snapshotnya itu dalam rentang waktu tertentu pada lokasi tertentu pula. Maksudnya lokasi tertentu gimana? Di sini kita men-snapshot pada falling edge. Jadi ketika gelombangnya itu turun dari voltage tinggi ke voltage rendah. Kalau misalnya kita switch edge-nya jadi rising edge, nah berubah kan ya? Nah, gelombangnya di snapshot pada saat voltage-nya itu naik. Begitu. Nah, kurang lebih. Oh, satu lagi. Trigger ini sendiri itu seperti yang saya bilang tadi bukan berarti gelombangnya berhenti. Karena kalau kita ubah amplitude-nya ini, nah snapshotnya juga akan berubah. Karena snapshotnya akan dilakukan pada rentang waktu tertentu. Jadi snapshotnya itu pada secara berkala dan juga pada edge tertentu, jadi pada lokasi tertentu. Karena ini pada rising edge, berarti snapshotnya akan diambil pada masa voltage itu naik dari rendah ke tinggi. Nah, kayak ini gambarnya ketinggian nih. Coba setting rendahkan sedikit. Jadi 3 deh. Nah, trigger ini sendiri itu akan berhenti gelombangnya ketika gelombang itu berada pada level trigger. Trigger itu berada pada level gelombang. Sedangkan kalau misalnya trigger itu di luar, maka gelombangnya akan bergerak, jadi nggak diam lagi seperti itu. Oke, jadi sekarang kita diamkan. Nah, oke, sudah tenang ya. Nah, sekian tutorial yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman mengerti akan tutorial yang saya berikan. Dan terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Saya Bayi Hakim Warsyani, NIM 1831940. Sampai jumpa.